Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ramadan Putra. Saya berasal dari kelas 01 SMJP 003 dengan ruang kelas 203. Saya ingin mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Apa itu pengertian komunikasi bisnis? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan menerima pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris bisnis dari kata dasar busy yang artinya sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu: 1. Memiliki tujuan. Artinya komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. 2. Pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak dua orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. 3. Gagasan. Opini, informasi, instruksi merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. 4. Menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. 5. Menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. 6. Pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Ada 5 komponen penting untuk diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu: 1. Pengirim pesan atau sender atau komunikator. 2. Pesan yang dikirimkan atau message. 3. Bagaimana pesan tersebut disampaikan atau delivery channel atau media. 4. Penerima pesan atau receiver atau komunikan. 5. Umpan balik atau feedback atau efek. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. 1. Komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, laporan. Salah satu keuntungan komunikasi ini adalah catatan permanen, pesan yang tercerna, ekonomis, dan distribusi lebih mudah. 2. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan atau oral communication adalah bisa menangkap nonverbal, mudah, feedback langsung. Saluran komunikasi. 1. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruksif atau mengikuti garis hierarki atau jabatan. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi. 2. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi antara dua orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi komunikasi informal adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan, kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Bila banyak informasi yang beredar melalui informal, artinya komunikasi formal tidak efektif. Keuntungannya adalah informasi lebih cepat dan efektif dan bias mengekspresikan pendapat tanpa ragu-ragu. Komunikasi internal dan eksternal. 1. Fungsi internal dan eksternal komunikasi bisnis secara umum adalah sebagai berikut. A. Menginformasikan atau teen inform. B. Membujuk atau to persuade. C. Mempromosikan atau to promote goodwill. D. Komunikasi bisnis internal. 2. Komunikasi bisnis internal. Komunikasi internal mencakup pada komunikasi kepada atasan, bawahan, dan rekan kerja. Komunikasi bisnis internal memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mengeluarkan dan menjelaskan peraturan dan prosedur. B. Menginformasikan progres perusahaan. C. Mendorong pegawai melakukan perbaikan. D. Evaluasi, member penghargaan, dan menegur pegawai. 3. Komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi eksternal ini mencakup konsumen,
supplier, pemerintah, dan publik. Fungsi komunikasi bisnis eksternal sebagai berikut. A. Membujuk konsumen membeli produk. B. Menjelaskan produk atau layanan. C. Mengklarifikasikan spesifikasi yang dibutuhkan. D. Mempromosikan image positif perusahaan. E. Memberikan kredit dan penagihan piutang. Hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama, ada hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi. Sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. Yang kedua ada hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Definisi ini semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap mudah menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikasinya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakannya. Yang ketiga ada hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Berikut beberapa hal yang menghambat komunikasi bisnis. 1. Iklim komunikasi tertutup. Karyawan sedikit mengetahui tentang perusahaan, informasi dikuasai oleh pemimpin. 2. Struktur organisasi yang besar dan berjenjang, distorsi penyampaian tertunda, persepsi berbeda. 3. Filtering. Pesan dirubah, diperpendek, atau diperpanjang. 4. Tidak percaya. Merasa diperdaya, dimanipulasi, atau diperlakukan dengan tidak adil. 5. Rivalitas antar karyawan. Saling merahasiakan informasi yang bisa menguntungkan orang lain. Dan 6. Status dan power. Berikut beberapa hal mengatasi hambatan komunikasi bisnis. 1. Mendorong iklim komunikasi terbuka, mendorong masukan dan feedback dari karyawan. 2. Menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi layar informasi lebih cepat. 3. Mempromosikan komunikasi horizontal, meningkatkan moral, menambah ide-ide. 4. Membuat pusat isu. Karyawan bisa mengkonfirmasi isu yang berkembang. 5. Membuat saluran formal seperti newsletter untuk memuat berita atau informasi perusahaan. Kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran pesan atau informasi yang mencapai efektivitas dan efisiensi. Produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Di era globalisasi ini, tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit karena dunia bisnis menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung semakin turbulen. Para manajer perlu membekali diri dengan keterampilan lintas budaya berupa kemampuan berinteraksi dengan berbagai ragam budaya, gaya manajemen atau bisnis, bangsa lain, maupun kerjasama tim, baik intern maupun dalam suatu aliansi strategis dengan mitra bisnis. Di sini peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan, dan informasi dari lingkungan. Di samping menyampaikan gagasan, baik lisan maupun tertulis secara sistematik, di era e-bisnis, komunikasi berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi dan memberikan peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Melalui berbagai kesempatan menjalin relasi bisnis, pemasaran produk ataupun lainnya. Melalui e-bisnis, transaksi bisnis telah dilakukan melintasi batas demi batas dan zona waktu yang hampir pada saat yang bersamaan. Aktivitas e-bisnis di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi para manajer untuk mengkomunikasikan bisnisnya kepada masyarakat yang mayoritas
skeptis terhadap sistem penjualan online melalui perbaikan sistem, pemupukan tingkat kepercayaan masyarakat, serta pemberian edukasi yang berkesinambungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.